Pondok pesantren Darul Fiqh alladzi lam yuzkar ismuhu, yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu demi memuliakan dan mengagungkan ilmu-ilmunya beliau. Bu, kita doakan para guru-guru kita, para kiai, para ustaz, supaya Allah panjangkan usianya, amin. Supaya Allah tambahkan milik rezekinya, amin. Amin. Allah sehatkan badannya, amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Iqbal, kenapa para kiai, para ustaz harus didoakan? Karena maaf Bu, kalau misalkan malam ini presiden kita Pak Jokowi meninggal dunia, pegang omongan saya Bu, besok rebutan orang ingin menggantikan jabatannya sebagai presiden, betul? Gubernur, bupati, camat masa jabatannya belum habis, sampai sekarang sudah banyak orang yang ingin menggantikannya, betul? Tapi kalau misalkan malam ini para kiai, para ustad meninggal dunia, pegang omongan saya Bu, 10 tahun, 20 tahun belum tentu ada orang yang siap menggantikan jabatannya sebagai ulama, betul? Nah, begitu yuk kita muliakan, kita agungkan para kiai, para ustaz kita, insya aparatur pemerintah setempat dari atasan sampai bawahan yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan, hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, kaula remaja, putra-putri, santriawan dan santriawati yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan, amin ya Allah ya Rabbal. Langsung aja masuk gigi 4, injek gas, karena mau balik ada di ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat lebih bagus. Hadirin wal hadirat ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita semua pada saat ini berkumpul pertama dalam rangka memperingati haul guru kita semua, mudah-mudahan maunah beliau sampai kepada kita semua, amin ya Allah ya Rabbal. Sekaligus dalam rangka mencari ilmu. Pak, Bu, jangan khawatir ketika kita selalu melangkahkan kaki kita ke tempat-tempat ilmu, ke majlis-majlis ilmu, jangan khawatir Bu. Karena apa? Allah Subhanahu wa ta'ala telah mempersiapkan beribu-ribu keuntungan untuk siapa saja yang rajin ke pengajian, yang rajin ke majlis-majlis ilmu. Alhamdulillah. Takut banget Bu, anginnya gede-gede, saya kecil, takut tua terbang. Minimal Bu, pada hari ini kita semua mendapatkan 3 keuntungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya Allah ya Rabbal. Kasih tahu jangan? Kasih tahu jangan? Mau tahu? Mau tahu aja Bu, mau tahu banget. Cius. Pertama, keuntungan untuk siapa saja yang rajin hadir ke majlis-majlis ilmu. Keuntungan yang pertama, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya Allah ya Rabbal. Karena apa Bu? Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan malaikat, malaikat turun ke bumi. Biasa aja keles. Ada apa ya Allah? Tuh, turun ke bumi, ambil dosa-dosa bapak-bapak, ibu-ibu yang hari ini sedang ngaji di Bongas. Malaikat hadir Bu, diambil Bu dosa kita semua. Nih, saking banyaknya dosa-dosa kita, malaikat sampai ngarungin dosa Bu. Dosa kita aja banyak. Kata malaikat, ya Rob, kemanakan dosanya ya Rob? No, lempar ke laut aja, lempar. Laut mana? No, Pelabuhan Ratu. Ketika Bu sama malaikat mau dilempar ke Pelabuhan Ratu, katanya Roro Kidul, bentar, gak sudi saya dilemparin dosa bapak-bapak, ibu-ibu, orang Bongas, pada gede dosanya. Ya Rob, ternyata laut nolak, kemana ini dosa? No, lempar ke gunung. Ketika bos sama malaikat mau dilempar ke gunung, kata gunung, bentar,
Saya nggak sudi dilemparin dosa bapak-bapak, ibu-ibu orang bongas. Pada gede dosanya. Malaikat sampai bingung ibu. Ya Rob, laut nolak, gunung nolak. Kemana ini dosa? Ya udah malaikat, tunggu sampai beres acara. Di mana-mana ada yang pulang duluan, lu lemparin dosanya ke dia. Ayo. Siap sampai beres ibu, siap? Siap? Alhamdulillah. Daripada dapat dosa, mau? Ya insya Allah keuntungan yang pertama kita akan diampuni dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ketika kita melangkahkan dua kaki kita, membuka pintu Bismillah, tawakkaltu ala Allah, ghufira lahu qabla ayyahtua. Diampuni dosanya kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah ya Rabb. Hadirul hadirat ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu keuntungan yang pertama. Keuntungan yang kedua apa Iqbal? Keuntungan yang kedua yang akan kita dapat hari ini, akan diangkat derajat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah ya Rabb. Karena sesuai janji Allah dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Lembek amat Bu, di Timur Tengah, di negara-negara Arab, Meksiko, Mesir, ketika mendengar lantunan Al-Quran semangat Bu. Allah. Nah di sini mah lembek amat. Udah makan Bu? Udah makan. Ini ada dua alasan kenapa ibu-ibu jawab awalnya lemas banget. Pertama, ngantuk gak Bu? Berarti alasan yang kedua, terpesona melihat wajah saya. Sekali lagi ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Biar lebih kompak, kalau tangan saya belum turun jangan dulu beres nyebut Allahnya, biar lebih menggema. Siap Bu? Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Kenapa berhenti? Wah, ibu-ibu sini, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Kenapa berhenti? Capek. Sengaja biar mati penyakitnya. Barangkali ada yang asma, insya Allah sembuh sama nyawa-nyawanya. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Orang yang beriman, orang yang berilmu, maka akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala beberapa derajat. Amin ya Allah ya Rabb. Yang ketiga apa Iqbal? Insya Allah kita akan dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan syahid. Amin. Karena syahid ada dua Bu, ada syahid dunia akhirat, ada syahid akhirat. Bagaimana yang syahid dunia akhirat? Contoh para sahabat yang bersama-sama dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW di perang Badar, di perang Uhud, di perang Hadithul Ifki, di perang Bani Qainuqa dan perang-perang yang lainnya. Mereka rela mengorbankan jiwa dan raganya, rela mengocorkan darahnya membela agama Allah Subhanahu Wa Taala. Gugur mereka di medan perang. Insya Allah mereka mati dalam keadaan syahid. Syahidnya syahid dunia akhirat. Dunianya syahid Bu. Karena apa? Jasadnya sudah disucikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak perlu dimandikan, tidak perlu dikain kafankan, tidak perlu disolatkan, seada-adanya masukin liang kubur. Insya Allah mereka langsung ada di dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Karena apa? Darah yang mengalir, darah yang mengucur oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan digantikan dengan minyak wangi yang paling wangi di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Baju yang robek penuh dengan darah jangan diganti dengan kain kafan. Karena apa? Bajunya oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan digantikan dengan pakaian yang terindah, pakaian yang termewah di surganya Allah Subhanahu. Dunianya syahid, akhiratnya pun syahid. Tidak akan bertemu dengan munkar dan nakir, tidak akan mengalami mahsyar.
hisab sirat tidak akan mengalami itu. Langsung mereka semua masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu. Nah insya Allah kalau kita nih yang rajin ke pengajian, yang istiqomah hadir ke pengajian, insya Allah ketika mati dalam keadaan syahid, syahidnya syahid akhirat. Asalkan rajin. Jangan ini mah ngaji baru 3 minggu, kesinggung sama Ustadz 3 tahun liburnya. Ada di sini yang itu ada. Mana orangnya? Asalkan rajin dengan harapan kita meninggal dalam keadaan duduk di majlis-majlis ilmu. Amin ya Allah ya Rabbah. Dunianya kita nggak syahid bu. Dunianya nggak syahid, kita wajib dimandikan betul. Di sini kalau yang meninggal dimandiin nggak? Saya mau tanya kenapa di sini kalau ada yang meninggal harus dimandiin? Hah? Sebab nggak bisa mandi sendiri lah bu. Ya kalau bisa ngapain kita mandiin, betul? Lemparin aja ke kolam renang biar renang dulu. Karena kita gak bisa mandi sendiri, kita wajib dimandiin, wajib dikain kafanin, wajib disolatin. Tapi insya Allah ketika kita masuk alam barzah, kita tidak akan bertemu dengan munkar dan nakir. Kita tidak akan mengalami masyar, hisab, sirat. Kita langsung ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Allah. Semuanya Allah la ilaha illallah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Contoh bu, kayak Pak Haji di sini ada Pak Haji. Ada Pak Haji orang Bonges berangkat ke Tanah Suci bu, berangkat naik pesawat sampai di Tanah Suci bu. Pak Haji ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala mau ibadah haji, ikhlas karena Allah. Ketika sampai di Tanah Suci, ketika dia melaksanakan tawaf, maklum orang Indonesia badannya pada kecil, beda sama orang Arab tinggi gede badannya. Pak Haji orang Indonesia kecil badannya. Contoh orang Indonesia kecil saya, badan aja sih yang kecil, ininya mah lumayan. Umurnya aja lagi, umurnya udah lumayan 51 tahun, badannya aja kayak anak SMP. Di sini ada yang pendek, ada yang pendek, jangan khawatir, ini bela nih. Karena apa? Ada kaidah yang mengatakan al-qalil nisful firqah. Yang pendek cerdas. Gimana gak cerdas bu? Orang yang pendek otak sama hati deket, paling sejengkal. Yang tinggi bagaimana Kang Iqbal? Jangan khawatir, yang tinggi al-qalil nisful jamil. Yang tinggi ganteng, yang tinggi cantik. Tapi saya nggak ngerti bu, pendek iya, cerdas lumayan, ganteng juga alhamdulillah. Ya Allah Pak Haji bu badannya kecil berangkat ke Tanah Suci, ketika tawaf bu, ketika mengelilingi Ka'bah dia baca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilah. Keinjak bu Pak Haji sama orang Arab, mati di sana. Pak Haji buka mata lagi, baca tasbih lagi, subhanallah walhamdulillah. Ditabuk sama malaikat. Berisik. Oh, berisik. Ini bukan di Makkah. Ini di mana? Ini di surga. Ente siapa? Malaikat. Oh, malaikat. Kalau masyar, hisab, sirat, malaikat. Panggilan akrab malaikat. Kamu gak bakal mengalami. Kamu sekarang sudah ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Kata Pak Haji orang Bungas, nyesel gua gak mati di sana. Apa salahnya Pak Haji punya uang, daftar lagi ke Mekah. Cuma pengen meninggal di sana.
Tapi nggak bisa Bu, mentang-mentang kaya banyak uang daftar umroh. Ibu mau daftar umroh, mau meninggal di sana, dia berangkat. Orang pada tawaf, pada mengelilingi Ka'bah, dia jongkok aja, pengen keinjak. Bener keinjak Bu, tapi nggak mati. Untungnya dibawa, akhirnya dibawa ke rumah sakit. Akhirnya jadi haji purpon. Kan haji itu macam-macam, ada haji kosasi, ongkos dikasih. Ada haji Fatimah, tempat jual rumah. Sekarang baru Bu, ada haji tower katanya. Gimana kan haji tower? Iya, dia Kang Iqbal punya tanah pinggir jalan, dibeli sama Telkom, dibikin tower. Nah, uang dipakai ibadah haji, jadi haji tower. Oh, saya jadi mikir Bu, kebayang kalau ada orang bongas menjual pupuk kandang, uangnya dipakai ibadah haji. Masa habis lagi haji di haji tai? Jangan begitu sama orang. Saudara tetangga kita mendapatkan kebahagiaan, kita harus ikut bahagia. Ini mah tetangga kebeli motor, kita yang berisiknya. Kan gak nyambungnya, harusnya berisikan knalpot Bu. Kenapa mulut kita yang berisik? Ibu apa? Dia mah udah kebeli motor lagi ya? Lah tahu, dia mah 3 tahun ngeridit. Yuk, orang yang ngeridit kita yang berisiknya. Emang ibu ikut bayar? Enggak kan? Tetangga kebeli mobil, kita yang berisik. Lah belaga beli mobil, mau nyimpen mobil di mana? Garasinya juga dia gak punya. Orang yang beli mobil kita yang mikirin garasinya. Gak nyamuk banget, betul? Tetangga saudara kita mendapatkan kebahagiaan, kita harus ikut bahagia dengan harapan kita mendapatkan kebahagiaan selanjutnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Jangan panasan dengan hadiah dunia, panasan karena ibadah, betul? Subhanallah. Lanjut ibu, lanjut. Gak apa-apa, saya capek, saya serak, gak apa-apa, matiin aja sekalian. Alhamdulillah Bu, tadi malam saya sama Mang Farid habis dari Lampung Bu, jam 6 sampai bandara, tadi jam 11 sampai Subang Pamanukan. Alhamdulillah bisa silaturahmi ke masyarakat Bongas. Alhamdulillah Bu, sebab peribahasa mengatakan dengan ilmu hidup lebih mudah, dengan agama hidup lebih terarah, dengan seni hidup akan lebih indah. Pertama, dengan ilmu hidup lebih mudah. Kalau kita hidup punya ilmu, mudah apapun juga, betul Bu? Mau pakai mobil bisa, bawanya enak, bawanya, betul? Coba ibu dikasih sama saya mobil Honda Jazz, tapi ibu gak bisa pakai, mau dipakai enggak? Palingnya harus ke rumah sakit. Kalau kita hidup punya ilmu enak Bu, tapi kalau kita hidup tidak punya ilmu, bodoh, tidak punya ilmu, celaka Bu. Ibadah tanpa ilmu mardudatun la tuqbalu, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala ibadahnya. Hidup tanpa ilmu celaka. Nur. Contoh, boleh saya dongengku, boleh? Ada kakek-kakek sama nenek-nenek. Di sini ada kakek-kakek sama nenek-nenek. Ada banyak. Kakek-kakek sama nenek-nenek orang Bongas ada langsung berangkat ke tanah suci Bu. Tapi si nenek ini punya makanan kesukaan. Apakah itu makanan kesukaannya? Wajib. Tahu wajib Bu? Kalau nenek-nenek 1 hari nggak makan wajib, kejang-kejang itu nenek-nenek. Ini si kakek pun sama, ada makanan kesukaan. Apa Kang Iqbal? Sukro. Sampai habis giginya Bu, digigit keras, disangka kacang, ternyata giginya yang copot. Ya Allah, berangkat ke tanah suci si nenek bekal wajib sekarung, si kakek bekal sukro sekarung, naik pesawat sampai di bandara. Ditanya Bu sama petugas Arab di Mekah, di bandara, Indonesia Maktajid, maksudnya ada yang bisa saya bantu gitu. Nah si nenek bengong, oh orang apa, orang Arab tahu wajib. Nih orang Arab kan bingung ini apaan.
dilihat warnanya agak hitam, pas dicium wangi, dimakan sama orang Arab, enak ternyata. Orang Arab bilang Indonesia, syukron 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 syukron. Kakek-kakek yang melotot, sialan orang Arab, gua dikasih wajib sekarang minta lagi syukron. Akibat apa? Bodoh. Masuk si kakek ke hotel, Bu. Hotel sekarang kan canggih, Bu. Buka pintu pakai kartu, matiin nyalain lampu pakai kartu. Si kakek orang Bongas maklum di kampung kalau tidur gak bisa terang, harus mati lampunya. Di sini sama kayak gitu kakek-kakeknya. Sama. Oh, di sini mulainya. Masuk ke hotel. Nah, kakek-kakek bengong aja, Bu. Nyari saklar lampu, mau matiin lampu, dia mau tidur. Gak nemu. Dia teriak sama orang Arab, "Syekh!" Nunjuk ke lampu. Orang Arab kan bingung, ini apa maksudnya? Gak dimatiin terus, Bu. Pusing kakek-kakek. Ingat gak? Cucunya yang paling kecil belajar di pesantren, belajar bahasa Arab, ngapalin cucunya. Nurun cahaya. Oh, lampu bercahaya. Oh, bahasa Arabnya berarti nur. Pede kakek-kakek. Syekh, nur. Orang Arab bikin bingung, Bu. Apa maksudnya ini kakek-kakek Indonesia? Gak dimatiin terus, Bu. Ingat si kakek di Bongas kalau ada yang meninggal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tahu gua sekarang, bisa tidur gua sekarang. Syekh, nur, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata orang Arab, majnun ente, gila lu. Masalah gua mati, mandinya gua kayak gimana? Akibat bodoh nggak punya ilmu. Mudah-mudahan kita yang hadir rajin ke majlis-majlis ilmu menjadi orang-orang ahli ilmu. Amin ya Allah ya Rabbal. Dengan agama hidup lebih terarah, diatur oleh Islam. Sikap, ucapan, perilaku kita diatur oleh Islam, betul. Jangan jauh-jauh, Bu. Orang sini suka bersin. Ketika kita bersin, mau asam, mau amai, mau manis sama aja. Ya, harus bersyukur, Bu. Ketika kita bersih, kita mengucapkan alhamdulillah. Karena apa, Bu? Karena ketika kita bersih, kita mengeluarkan baksil, mengeluarkan virus yang susah keluar dari tubuh kita, keluar dengan bersih. Makanya santri kalau bersin jangan dihadapin ke muka teman. Santri kan jahil, mau bersin nyari dulu temannya. Mana nih teman gua? Dapat temennya, basah temennya, Bu. Besoknya langsung meriang, seminggu langsung mati ya. Ayo tanggung jawab, Bu. Masya Allah, alhamdulillah. Nah, kita yang dengar jawab, ya rahmatullah. Dijawab lagi, yahdikumullah. Subhanallah, Bu. Di dalam Islam bersin pun bisa jadi ibadah, bersin pun bisa jadi saling doa mendoakan. Inilah indahnya ajaran agama Islam. Subhanallah. Terakhir, dengan seni hidup kita akan menjadi lebih indah. Ibu-ibu kan kerudungnya macam-macam, ada yang pink, ada yang hijau, ada yang kuning, ada yang hitam. Karena dengan seni indah, meskipun beda-beda warna, karena ada seni indah kita lihatnya, betul. Bapak-bapak pakai koko, pakai kemeja, pakai baju muslim, indah, rapi kelihatannya karena pakai seni. Coba kalau bapak-bapak pakai kemeja nggak pakai seni, Pak, kancing yang di atas ditarik ke bawah, dari bawah ke tengah, di tengah ke atas. Kata Pak Kiai, ada lagi yang baru, kurang seoni orang. Ya Allah, ibu-ibu pakai jilbab rapi, indah, cantik kelihatannya karena pakai seni, Bu. Apalagi kalau sekarang ada jilbab apa tuh yang panjang, apa pasmina ya, pasmina, dililit belum sampai 2 on di atas. Meskipun dililit berbagai macam cara, karena pakai seni indah kelihatannya, betul. Coba kalau ibu-ibu pakai kerudung pasmina tapi gak pakai seni,
asal lihat aja ikat di atas atau pocong mumun rapi karena ada seni. Di Islam pun ada seni bu, ada seni berpakaian wanita seperti apa, harus menutup auratnya, laki-laki seperti apa. Ada seni sholawat, betul, ada seni sholawat. Suka sholawat orang sini? Suka? Yuk bareng-bareng kita berikan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Nabi, assalamu alayka ya Rasul, assalamu alayka ya Nabi, assalamu alayka ya Rasul. Semuanya Assalamu alayka ya Rasul, assalamu alayka ya Nabi, assalamu alayka ya Rasul. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Subhanallah, ada seni. Lebih enak lagi bu kalau salawatan diiringi pakai seni qasidah, betul? Dulu kan qasidah, sebelum qasidah ada lagi apa tuh namanya? Orang-orang dulu tuh apa? Bukan marawis, apa? Tambur ya, tambur yang soalnya kayak gini. Lagunya nggak jauh, ya dana, ya dana, ya dana. Orang-orang dulu datang dari Tasik, qasidah, betul? Qasidah lebih variasi lagi ketukannya. Datang lagi cerawis. Oh emak, oh udah tua ya. Datang marawis. Opak. Subhanallah. Dengan seni. Apalagi bapak-bapak, para pemuda belajar seni membaca Al-Quran. Karena apa? Kita laki-laki suatu saat akan jadi imam di dalam sholat, betul? Ketika hujan pas maghrib bu, si bapak mau ke masjid, wah hujan, ya udah pak kita berjamaah aja di rumah. Sekali-kali pengen banget berjamaah sama bapak di rumah. Bapaknya gak bisa seni baca Quran, pede jadi imam. Takdirnya aja gak enak bu kedengarannya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kata ibu apa? Ya amin pak. Yang salah bukan ibu, bapak baca Fatihah ngajak ngobrol. Coba kalau belajar seni baca Al-Quran, takdirnya luar biasa enak. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Enak kagak bu sholat kayak gitu? Enak kagak? Pegel. Bohong banget. Apalagi terawih bu, 23 rakaat, imamnya kayak gitu nggak laku. Bubar. Beres baca Fatihah, imam baca Yasin lagi. Yasin. Oh jamaah pada bengong semua. Oh Yasin. Wah panjang duduk. Terawih. Ya mending bu anak muda enak. Ini kalau udah sama kakek-kakek, takbirnya aja bikin takut. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Batuk dulu. Gak sampai beres itu
kakek jadi imam, diangkat sama santri, dimasukin sama bedung. Saya kata kakek, iyalah gua diperkosa. Untung aki-aki nggak ngidam. Maaf, bukan nggak boleh sama kakek-kakek, tapi santri pemuda bangkit, santri muncul, betul. Maaf kalau sudah tua, gigi sudah habis, merubah kepada makhluk, santri muncul. Apalagi kalau jam 3 Bu, subuh, tarjim, bikin takut. Jam 3 astagfirullah. Coba sama santri muncul tarim Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Santri muncul, siap santri, siap. Adzan subuh sok sama santri, jangan kakek-kakek lagi. Allah balap GP kayaknya. Allah sakit gigi. Coba santri pemuda. Allahu Akbar. Subuh Bu, ada kayak gitu enak enggak? Apa kayak gitu? Ada lagi yang kayak gitu. Ada lagi yang kayak begini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masjid Agung Kaum. Ada lagi yang kayak begini. Allahu Akbar. Boas. Nenek melakukan suaminya kali ya. Masya Allah. Hidup dengan seni akan menjadi lebih indah. Hadirin wa hadirat ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Doa dari semuanya supaya saya biar sehat Bu. Amin ya Allah ya Rabbal. Karena alhamdulillah dari bulan November sampai sekarang belum berhenti Bu. Malam tadi kita di Lampung. Insya Allah 3 hari ke depan saya ke Makassar. Dari Makassar di Riau terus ke Batam. Itu kalau ada yang ngundang. Ya jelas kalau nggak ada yang ngundang ngapain ke sana? Bengong aja di bandara gak ada yang jemput. Kan saya kesini juga ada yang ngundang betul. Tapi insya Allah seminggu lagi saya ada jadwal ke Malaysia Bu. Alhamdulillah ada yang mengundang acara pengajian Walimatul Fitan Sundat Bu. Si Upin sama si Ipin. Hadirat ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena membalik masih ada Bu, bisa cukupkan sekian ya Bu. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang boleh kita kembali undang lagi. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada nenek-nenek telanjang apa yang terjadi? Kita tutup dengan baca tasbih bersama-sama. Subhanallah walhamdulillah. Sedikit informasi, apabila ada yang bersilaturahmi sama Kang Iqbal mau sharing-sharing, mau sholawat bareng, apalagi buat para remaja bisa gabung di Facebook Saksi Sahabat Iqbal Aksi. Insya Allah kita sharing, kita sholawat bareng-bareng ya. Insya Allah. Hadirin wa hadirat ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan.
kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada yang benar apa yang saya ucapkan itu datang murni dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kesalahan itu murni atas kebodohan dan kehilapan saya pribadi. Unzur ma qala wa la tanzur man qala. Dengarkan apa yang dibicarakan, jangan lihat siapa yang berbicara. Billahi fi sabilil haq wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.